Entah kenapa setiap kali bersama adik perempuan kedua ini, dia tidak bisa menahan diri terhadapnya. Dengar, apa yang dia katakan manusiawi? Urat-urat di dahi Chu Erya tiba-tiba muncul satu persatu. Lalu tangan kecilnya tanpa ampun mencubit pipi Chu Jiu Chuan. Aduh sakit-sakit, cepat lepaskan. Aku salah. Nenek ruang medis akhirnya tiba. Melihat pintu ruang medis yang tak jauh di depan, Chu Jiu Chuan yang pipinya memerah akhirnya menarik napas lega. Alasan pipi memerahnya bukan karena terlalu lelah. Sepenuhnya karena dicubit oleh wanita galak Chu Erya. Mendorong pintu ruang medis. Tirai putih yang familiar tertiup angin dari lorong, bergelombang. Aroma disinfektan mengambang di udara. Hanya saja di dalam kosong tak berpenghuni. Ruang medis yang baik, gurunya lagi meninggalkan tugas. Tidak ada cara lain. Chu Jiu Chuan terpaksa menurunkan Chu Erya dari punggungnya terlebih dahulu. Dan membiarkannya duduk di atas tempat tidur pemeriksaan yang dilapisi kain sekali pakai. Guru tidak tahu kemana pergi. Aku akan bantu kamu, lihat dulu. Chu Jiu Chuan berjongkok, mengulurkan tangan dan memegang kaki kanan Chu Erya. Membantunya melepas sepatu olahraga warna merah muda. Terlihat kaki penjaga penjara yang memakai kaos kaki putih bersih. Ah, tersedak apa? Hanya akan menyakitimu. Tidak perlu, aku bisa mengurus sendiri. Saat tangan Chu Jiu Chuan menyentuh kakinya, Chu Erya seperti tersengat listrik. Ujung telinga memerah seperti sinar senja. Cepat-cepat melepaskan kaki kanannya dari tangan dia. Bagi penari, kaki adalah bagian terpenting. Mereka adalah senjata saat bertarung. Hanya saja permukaannya sudah dipenuhi bekas luka dari latihan sejak kecil. Setelah tumbuh besar, bahkan kepada 4 saudara perempuannya sendiri, Chu Erya tidak pernah memperlihatkan kaki yang dipenuhi luka itu. Biasanya selalu ditutupi rapat-rapat. Adapun kakak, dia bahkan tidak mau menunjukkan bagian terburuk dari dirinya. Kamu sekarang adalah pasien. Duduklah dengan tenang dan jangan bergerak. Namun Chu Jiu Chuan menghardik dengan ekspresi serius. Sebuah tangan besar, agak dominan, dengan kasar menggenggam kembali kaki kanan Chu Erya. Dengan kekuatan besar, tidak memberinya kesempatan untuk lepas. Sebagai kakak yang berpengalaman berkelahi dengan adik yang keras kepala ini, Chu Jiu Chuan tahu, hanya dengan bersikap lebih dominan dan kuat darinya, baru dia akan menurut dengan patuh. Tentu saja Chu Erya menatap tajam ke arah Chu Jiu Chuan. Matanya menunjukkan kemarahan, namun harus menyerah pada perjuangan yang sia-sia. Chu Jiu Chuan perlahan-lahan melepas kaos kaki putih di kaki kanan Chu Erya. Yang pertama kali terlihat adalah deretan luka yang mencolok dan mengerikan. Bagian lengkungan kaki menipis seperti hutan. Punggung kaki bersilang dengan gelembung tahun ini yang pecah dan bekas luka. Jempol kaki berubah bentuk dan cekung karena pembalut yang ketat bertahun-tahun. Kulitnya pucat hampir tembus pandang. Jangan lihat Chu Erya tiba-tiba meringkuk jari kakinya. Ligamen pergelangan kaki yang cedera sakit karena itu. Sakit sampai dia tak bisa menahan napas dingin. Sudut matanya entah kapan sudah menyimpan setetes nutrisi. Air mata yang menetes. Tidak perlu disembunyikan. Kau pernah bilang, kaki penari adalah senjata untuk bertempur. Karena itu senjata. Bekas luka pertempuran ini adalah medali kemenanganmu. Tunjukkan dengan percaya diri kepada orang lain. Lalu bagaimana? Tidak ada yang akan menertawaimu karena itu. Mereka hanya akan mengagumi keteguhan dan tekadmu. Chu Jiu Chuan tidak menghindari tatapan, melainkan menatap bekas luka berjejer di kaki kanannya. Mulai berbicara. Kau sudah tahu sejak lama. Chu Erya terdiam, menunduk memandang pipi Chu Jiu Chuan yang menurun. Luka-luka yang sebelumnya sengaja disembunyikan di bawah sepatu dan kaos kaki. Luka-luka yang ditutupi dengan concealer. Memang pergelangan kakinya terkilir. Aku kan kakakmu, dengan kemampuanmu ini. Masih berharap bisa mengelabui mata tajamku. Chu Jiu Chuan menggeleng sambil tersenyum. Hanya saja dia tahu ini adalah hal yang tidak ingin disebutkan Chu Erya. Jadi biasanya pura-pura tidak tahu saja. Chu Erya mendengus pelan. Kaki kanan yang dipegang Chu Jiu Chuan. Namun entah kenapa tidak lagi sedikit bergetar. Tiba-tiba menjadi sangat tenang. Sudah membengkak seperti ini. Chu Jiu Chuan memperhatikan bahwa pergelangan kaki kanan Chu Erya jelas membengkak. Sudah separah ini. Padahal dia sebelumnya masih ingin lari 800 meter. Entah harus bilang dia keras kepala atau bodoh. Atau mungkin keduanya. Chu Jiu Chuan dengan cepat menemukan semprotan anti-inflamasi dan pereda nyeri di ruang medis. Disemprotkan di pergelangan kaki yang bengkak.
untuk sedikit meredakan radang dan rasa sakit dulu. Setelah itu dia menggunakan pengalamannya sendiri, menekan dengan ibu jari titik akupuntur Zusanli di sisi luar betis kanannya. Dengan merangsang titik ini, bisa efektif meningkatkan sirkulasi darah di kaki, meredakan ketegangan otot. Si Chu Erya tak tahan menahan sakit sampai mengeratkan gigi. 10 jari kaki langsung mengkerut secara refleks. Kuku kaki berubah menjadi warna merah muda yang lucu. Sakit ya? Chu Jiuchuan bertanya. Gadis angkuh menggigit bibir dengan kuat. Tahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Tidak sakit kan? Kalau begitu aku akan menambah tekanannya. Chu Jiuchuan lalu menambah kekuatan dengan mengikuti gerakan. Pelan saja. Chu Erya akhirnya tidak tahan lagi. Sakit hingga dahi mengerut. Leher kaku dan tegas. Mengeluarkan suara manja seperti kucing yang kesakitan. Kalau takut sakit bilang dari awal. Baru kemudian Chu Jiuchuan mengurangi tekanannya. Gerakannya menjadi sangat lembut. Entah mengapa di bawah teknik Chu Jiuchuan, Chu Erya tidak merasakan banyak rasa sakit lagi. Malah merasa sangat nyaman. Setelah melakukan pijatan titik tekanan sederhana, Chu Jiuchuan baru membalut pergelangan kaki dengan perban baru. Mengatur kekencangan perban dengan baik, agar tidak mengganggu aliran darah normal. Kurang lebih selesai. Selanjutnya jangan menari dulu untuk sementara waktu. Pas sekali untuk belajar dengan tenang. Selesai dengan sempurna. Chu Jiuchuan menghembuskan napas panjang penuh kelelahan. Setiap hari hanya tahu belajar. Chu Erya membalikkan matanya. Kakak ini benar-benar membosankan. Kamu juga sama saja. Setiap hari hanya tahu menari. Baru-baru ini juga sengaja diet demi lomba tari, kan? Chu Jiuchuan membalas tanpa mau kalah. Kalau begitu, apa masalahnya? Bukankah itu sangat normal? Setiap kali sebelum lomba tari penting, Chu Erya pasti sengaja diet untuk menurunkan lemak. Menjaga bentuk tubuh sudah menjadi kebiasaan. Bodoh. Kenapa tadi pagi kamu tiba-tiba kram otot? Kau kira cuma kebetulan? Bukankah itu karena diet seperti itu menyebabkan asupan nutrisi tubuh tidak cukup? Ketidakseimbangan elektrolit. Ditambah lagi kemarin malam melakukan latihan dengan intensitas tinggi seperti itu. Otot tidak sempat memperbaiki diri. Benar-benar membentuk siklus buruk. Chu Jiuchuan perlahan berdiri. Dengan kesal melampiaskan kemarahan pada Chu Erya. Chu Erya tidak bisa berkata apa-apa. Dua bibir merah merona bergetar. Hanya bisa menurunkan kepala dengan patuh. Mengamati lipatan-lipatan pada seragam sekolahnya. Tiba-tiba Chu Jiuchuan di depannya entah kenapa langsung jatuh tergeletak di tanah. Kakak, apa yang terjadi denganmu? Chu Erya terkejut. Langsung panik. Segera turun dari ranjang pemeriksaan. Namun pada saat kaki kanan tak sengaja menyentuh tanah, rasa sakit kembali terasa, sehingga tubuhnya tersandung tak terkendali. Begitu saja terjatuh menimpa tubuh Chu Jiuchuan. Chu Jiuchuan langsung menerima pukulan kedua, hampir saja mengeluarkan darah tua. Alasan tiba-tiba terjatuh tadi, mungkin karena terlalu lama berjongkok, ditambah lari jarak 1000 meter sebelumnya dan menggendong Chu Erya ke ruang medis. Tenaga habis. Tubuh tidak bisa menopang lagi. Tapi ini tidak apa-apa. Istirahat sebentar pasti sembuh. Tapi serangan kedua Chu Erya membuat Chu Jiuchuan semakin tidak enak badan. Hanya merasa napas berhenti tiba-tiba. Organ dalam terasa seperti bergolak. Kakak, aku sudah berusaha keras menyelamatkanmu. Kenapa kau ingin menyakitiku? Chu Erya juga menyadari kekurangannya yang gegabah. Ingin bangkit dari tubuh Chu Jiuchuan. Tapi hanya kaki kiri yang bisa memberi tenaga. Tidak bisa bangun sama sekali. Sedangkan Chu Jiuchuan yang ditekan dengan keras malah tidak bertenaga sama sekali. Rasanya bahkan jari pun tidak bisa digerakkan. Keduanya sementara hanya bisa tetap dalam posisi canggung seperti ini. Bayangan yang bertumpuk tertarik memanjang oleh sinar matahari. Terproyeksi di dinding putih bersih. Kamu, cepat bangunlah. Chu Erya berteriak keras. Tubuhnya bergerak panik. Tapi gerakannya seperti ikan yang terdampar. Kamu kira aku tidak ingin bangun? Aku hampir mati kelelahan. Chu Jiuchuan sudah tidak berdaya untuk membantah. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh tadi? Bukankah itu karena kamu awalnya berlari 1000 meter? Lalu aku menggendongmu berjalan 1000 meter lagi. Sampai ke ruang medis dan duduk begitu lama. Chu Jiuchuan memandang ke langit-langit sambil menghela napas tanpa daya. Kalau orang lain, pasti sudah kelelahan dan jatuh tersungkur. Dia bisa bertahan sampai sekarang. Sudah melewati batas kemampuan manusia. Terima kasih Fan.
Pokoknya kali ini aku berutang padamu. Memang semuanya karena gadis sombong itu sendiri. Melihat wajah Chu Jiuquan yang sedekat ini, gigi menggigit bibir merah perlahan. Suara seperti Wen Rui mengucapkan terima kasih. Chu Jiuquan, jangan buru-buru mengucapkan terima kasih. Nanti setelah pulang kita ucapkan lagi. Aku ingin mencatatnya dengan tangan. Chu Erya segera membelalak besar matanya yang mirip Kazilan, mengulurkan tangan dan mencubit pipi Chu Jiuquan dengan keras. Bahkan tidak bisa menahan diri untuk bicara, tunggu dulu. Orang bijak berbicara tidak menggunakan tangan. Perempuan menggunakan tangan tidak menggunakan mulut. Aku akan menggigitmu sampai mati. Pintu ruang medis tiba-tiba didorong terbuka. Suara itu merobek udara yang hening. Guru medis sekolah yang mengenakan jas putih berdiri terkejut di pintu. Siswa masa kini sungguh luar biasa. Guru medis sekolah tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Hai guru. Keadaannya agak rumit. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Semua ini hanya sebuah kecelakaan. Chu Jiuquan buru-buru menjelaskan. Chu Erya juga mengangguk dengan keras. Dengan wajah yang tampak tidak bersalah. Kamu bukan aku. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku pikirkan? Guru dokter sekolah bertanya balik. Chu Jiuquan merasa tak ada kata. Mau main apa ini? Fei Yu. Dengan bantuan guru dokter sekolah, Chu Erya dan Chu Jiuquan akhirnya dapat melepaskan posisi canggung itu. Dan berhasil duduk di kursi. Aku kenal kamu, siswa Chu Jiuquan, kan? 2 minggu lalu membawa adik kelima dari kembar 5 untuk mengatasi alergi keracunan cat. Bulan lalu membawa adik keempat untuk membalut luka lecet di lari halang rintang. Hari ini giliran adik kedua. Keluarga Chu kalian memang benar-benar penuh bencana. Dokter sekolah bernama Zhu adalah seorang wanita cantik berusia sekitar 30-an. Jas putih yang longgar pun tak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Tidak tahu apakah dia sudah menikah. Namun katanya ada banyak guru laki-laki lajang di sekolah yang mengejarnya. Banyak murid laki-laki yang baru mulai merasakan cinta juga memakai alasan berobat untuk khusus menemui guru Zhu berkonsultasi. Meski Chu Jiuquan tidak sampai sebosang itu, tetap saja ia cukup sering datang ke ruang medis. Biasanya karena 5 adik perempuannya yang bikin repot. Tak ada jalan lain. Chu Jiuquan menghela napas. Punya 5 adik perempuan ini memang keberuntungan bagi kakak laki-lakinya. Tapi hubungan kalian sebagai saudara memang sangat baik ya. Nada suara guru Zhu berubah. Dengan senyum berkata. Dengan penuh minat melihat kedua saudara keluarga Chu di depannya. Chu Jiuquan dan Chu Erya saling berpandangan. Kemudian serentak menghembuskan napas kecil. Memalingkan wajah. Kamu dipanggil Erya sih kan? Saya sudah memeriksa untukmu. Memang pergelangan kakimu terkilir. Cara kakakmu menangani juga sangat baik. Setelah ini pasti harus hati-hati menghindari olahraga berat. Banyak istirahat. Setiap hari bisa mengompres dingin bagian yang sakit. 20 menit, saat tidur juga bisa menggunakan bantal untuk meninggikan kaki kanan. Selanjutnya Guru Zhu dengan teliti memeriksa cedera kaki kanan Chu Erya. Dengan serius berpesan. Kepalamu itu tidak bisa mengingatnya. Guru Zhu, kamu cukup bilang ke aku saja. Chu Jiuquan menyela. Kamu yang tidak bisa mengingat. Ingatan aku jauh lebih baik. Chu Erya menatap tajam ke Chu Jiuquan. Diam-diam menyimpan semua pesan Guru Zhu di pikirannya. Chu Jiuquan tersenyum sedikit. Kalau tidak seperti ini aku tidak bisa menyemangatinya. Chu Erya pasti akan langsung lupa setelah berbalik. Di sini kebetulan ada sepasang tongkat. Aku pinjamkan dulu ya. Guru Zhu mencari-cari di ruang medis. Segera memberikan sepasang tongkat besi kepada Chu Erya. Terima kasih, Guru Zhu. Chu Erya menerima tongkat itu. Lalu perlahan-lahan meninggalkan ruang medis. Menuju arah kelas 30 SMA. Posisi berdiri dengan satu kaki seperti bangau putih dengan sayap patah. Punggungnya yang biasanya anggun dan tegap kini sedikit membungkuk. Rambut panjang yang terurai bergoyang dan berayun di bahu seiring langkahnya yang kikuk. Chu Jiuquan melangkah mengikuti di belakangnya. Menjaga jarak tertentu. Melihat gerakan Chu Erya meski agak sulit dan canggung. Tapi dia tidak langsung menolong. Ini juga untuk menjaga sedikit harga diri si adik kedua yang sombong ini. Akhirnya sampai di depan. Pintu kelas 3 SMA. Pelajaran olahraga juga sudah selesai. Sedang waktu istirahat. 4 saudari Chu di kelas 2 ya melihat Chu Erya berjalan dengan tongkat. Mereka semua langsung mengerumuni. Chu Siji baru saja ingin membantu. Tetapi Chu Erya mengulurkan tangan untuk menghentikannya.
Aku bisa sendiri. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Chu Eria langsung masuk ke dalam kelas. Hingga duduk di tempatnya dengan kekuatannya sendiri. Setetes demi setetes keringat di pipinya. Menetes dari ujung rambut dan jatuh ke permukaan meja belajarnya. Melihat Chu Eria sudah kembali dengan selamat ke kelas. Chu Jiuchuan baru merasa lega dan berbalik pergi. Eria, ayo lap dulu keringatmu. Padahal kakakmu ada tepat di belakangmu. Kenapa kamu tidak membiarkannya menggendongmu pulang? Chu Yiyi melihat Chu Jiuchuan yang berbalik pergi. Lalu memandang Chu Eria yang wajahnya memerah. Berpeluh deras. Mulai bertanya. Tidak perlu seperti itu. Aku tidak mau berhutang budi pada orang lain lagi. Chu Eria juga menoleh melihat bayangan Chu Jiuchuan yang menjauh. Lalu membalikkan kepala untuk menjawab. Kelihatannya kakakmu lah yang paling mengerti kamu. Bagaimanapun juga. Setelah pulang nanti kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Chu Yiyi tertawa ringan. Seketika mengerti semuanya. Kakak tidak dengan sukarela memberi bantuan. Justru untuk menjaga harga diri Eria. Tetapi dia selalu mengikuti ketat di belakangnya. Juga benar-benar untuk melindungi keselamatannya. Chu Eria tidak bersuara. Hanya menutupi pipi yang memerah panas dengan buku pelajaran. Hanya saja hati yang berdebar-debar itu masih terus berdetak kacau. Kelas hari itu akhirnya selesai juga. Mobil Pak Sopir Liu tepat waktu sampai di depan gerbang sekolah. Dikelilingi oleh 4 saudari keluarga Chu. Chu Eria bertopang pada tongkat naik ke dalam mobil. Chu Jiuchuan juga duduk di kursi penumpang depan. Eria, kakimu kenapa? Paman Liu bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Hanya sedikit luka kecil saja. Chu Eria berkata. Sudah bertongkat saja. Mana bisa hanya luka kecil. Apakah kau mau aku beritahu ayahmu? Agar dia mencari dokter untuk membantumu memeriksa. Paman Liu berkata dengan sedikit khawatir. Tidak usah. Aku sudah diperiksa di klinik sekolah. Dokter sekolah juga bilang tidak ada masalah serius. Tidak perlu merepotkan ayah. Chu Eria menggeleng dan berkata iya. Dibandingkan dengan luka kakimu. Luka dan cacat di tubuhku jauh lebih parah. Saat itu Chu Jiuchuan menyela. Kakak, kamu juga terluka. Chu Yiyi, Chu Sanjing, Chu Siji dan Chu Wuying semua terkejut. Hanya Chu Eria yang terlihat agak canggung. Kalian lihat gigitan ini dalam banget. Aku bahkan sudah siap untuk vaksin rabies. Chu Jiuchuan mengulurkan tangan kanannya. Menunjukkan bekas gigitan yang dalam di lengan. Pelaku di balik itu selain Chu Eria. Siapa lagi? Vaksin rabies. Mendengar kata-kata ini Chu Eria sangat marah. Mengambil tongkatnya. Langsung menyerang Chu Jiuchuan yang duduk di depan. Sejenak suasana dalam mobil menjadi gaduh. Kacau balau. Sopir Liu yang mengemudi sampai harus mengerem mendadak karena takut. Setelah susah payah kembali ke rumah dengan selamat. Waktu makan. Pembantu Zhang Yi sudah menyiapkan meja makan dengan hidangan lezat. Setiap hari tidak pernah sama. 4 saudari lainnya yang sangat lapar segera pergi makan. Sedangkan Chu Eria setelah menatap tajam Chu Jiuchuan dengan amarah yang belum hilang. Juga patuh pergi mencuci tangan untuk makan. Tidak lagi sengaja berpuasa. Setelah makan dengan kenyang. 5 saudari Chu ternyata sangat patuh. Meskipun Chu Jiuchuan tidak membuka mulut. Mereka dengan sadar tetap di ruang tamu. Mengeluarkan pekerjaan rumah dari tas. Mulai fokus mengerjakan. Chu Jiuchuan juga tidak bermalas-malasan. Mengeluarkan rencana pengajaran yang sudah disiapkan. Hari ini hari Selasa. Malam ini akan memberikan bimbingan 1 lawan 1 untuk Eria. Dia punya firasat. Malam ini akan menjadi pertarungan sengit lagi. Sudah selesai menulis. Guru Chu, mohon periksa. Chu Yiyi adalah yang pertama menyelesaikan pekerjaan rumah. Diberikan kepada Chu Jiuchuan untuk diperiksa. Ada kemajuan yang cukup besar pada pekerjaan rumah bahasa Mandarin. Chu Jiuchuan melihat pekerjaan rumah bahasa Mandarin Chu Yiyi. Beberapa baris puisi klasik yang dihafal ternyata benar semua. Terlihat bahwa dia memang sudah berusaha di bidang ini. Masih guru Chu yang mengajar dengan baik. Malam ini, Eria benar-benar beruntung. Chu Yiyi tersenyum manja berkata, keberuntungan ini, Chu Eria, aku tidak mau malu. Segera pekerjaan rumah dari beberapa saudari lainnya juga sudah dikumpulkan. Masing-masing punya masalahnya sendiri. Chu Jiuchuan hanya bisa menunggu nanti untuk menanganinya perlahan-lahan. Hari ini mari selesaikan dulu masalah Chu Eria. Eria, pekerjaan rumahmu sudah selesai belum? Chu Jiuchuan mendatangi Chu Eria yang belum menyerahkan pekerjaan rumahnya. Sudah selesai, ini untukmu.
Baru saat itu Chu Erya dengan enggan menyerahkan pekerjaan rumahnya. Pekerjaan rumah bahasa Mandarinnya cukup baik. Baik itu menghafal puisi klasik, atau pemahaman bacaan juga sama. Semua menjawab dengan baik. Chu Jiuchuan juga ingat bahwa nilai ujian bulanannya untuk bahasa adalah di atas 100. Tidak perlu terlalu khawatir. Tapi mata pelajaran lain semuanya berantakan. Terutama matematika. Itu benar-benar tidak bisa sama sekali. Hari ini harus benar-benar mengajarkan matematika kamu dengan keras. Chu Jiuchuan berkata dengan nada berat. Kamu ingin melakukan apa? Wajah Chu Erya jarang menunjukkan sedikit ketakutan. Nanti kamu akan tahu. Jangan coba-coba kabur saat ini. Untung saja kakimu terluka. Sekarang kamu tidak bisa kabur. Kakak Chu Erya ini benar-benar bukan manusia. Setelah mengoreksi pekerjaan rumah kelima saudari, Chu Jiuchuan baru membiarkan mereka kembali ke kamar masing-masing untuk belajar mandiri. Chu Erya juga bertumpu pada tongkat. Dengan hati-hati satu anak tangga. Naik satu anak tangga. Tangannya yang memegang pegangan. Ujung jari memutih. Kaki kanan tergantung di udara. Tak berani memberi tenaga. Poni yang basah oleh keringat menempel di pelipis. Di belakang, Chu Jiuchuan yang berjarak 3 langkah memegang rencana pelajaran yang sudah dipersiapkan. Matanya terus mengikuti sosok keras kepala di depan sana. Tiba-tiba tongkat di tangan Chu Erya tergelincir. Mengenai tepi anak tangga. Tubuhnya pun ikut jatuh ke belakang seperti kupu-kupu yang sayapnya patah. Pupil Chu Jiuchuan mengerut. Rencana pelajaran di tangannya berhamburan berserakan di lantai. Dia berlari 3 langkah menjadi 2 melangkah maju. Lengan menyusup di bawah ketiak Chu Erya. Dengan mantap mengangkatnya ke dalam pelukan. Saat tubuh lembut itu menabrak dada yang kokoh, aroma tubuh gadis itu langsung menyeruak. Semua kembali ke rumah. Masih harus menjaga muka. Benar-benar mengira dirinya adalah dewa bertanduk satu. Suara Chu Jiuchuan bergetar karena rasa takut yang tersisa. Telapak tangan juga menyentuh tubuhnya yang bergetar hebat di bawah seragam tipisnya. Chu Erya menggenggam kain di dada Chu Jiuchuan dengan erat. Juga merasakan sebuah rasa ngeri yang tiba-tiba. Jika tadi benar-benar terjatuh dari tangga, akibatnya sungguh tak terbayangkan. Chu Jiuchuan membungkuk dan mengangkat lututnya. Dengan posisi pelukan klasik putri, membawanya langkah demi langkah naik ke atas. Kembali ke kamarnya. Meskipun di sekeliling tidak ada orang lain. Namun Chu Erya masih seperti burung unta kecil. Menyembunyikan wajah memerah dan panasnya. Sampai Chu Jiuchuan meletakkannya dengan aman di kursi kamar. Baru berani mengangkat kepala lagi. Bersiap memulai pelajaran. Hari ini terutama akan membantumu bimbingan matematika. Chu Jiuchuan kembali ke lorong. Mengambil tumpukan rencana pelajaran yang berserakan di lantai. Lalu duduk kembali di samping Chu Erya. Begitu mendengar kata matematika, Chu Erya langsung merasa kosong di kepala. Bagi dia, sebenarnya matematika sangat mudah. Hanya saja mendapatkan 90 poin sisanya sangat sulit. Sejak SMP. Dia menunduk untuk mengambil sebuah pena saat pelajaran matematika. Saat dia mengangkat kepala kembali, dia menyadari tidak mengerti apa yang guru matematika katakan. Kalau di SMA apalagi, bahkan tanpa melihat gambar sederhana. Begitu guru matematika mulai berbicara kata pertama, dia sudah tidak mengerti. Hanya merasa seperti mendengar mantra dalam bahasa asing. Saat ujian matematika, pilihan ganda hanya mengandalkan tebak-tebakan. Soal isian diisi sembarangan. Soal cerita biasanya dibaca dulu sekali saja. Lalu dengan gaya keren dan santai menulis jawaban. Lalu tidak ada kelanjutan. Hari ini kita akan membahas fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang umum termasuk fungsi sinus, fungsi kosinus dan fungsi tangen. Chu Jiuchuan sambil menjelaskan mengeluarkan sebuah gambar lingkaran satuan pada koordinat kartesius datar. Chu Erya pingsan bersandar di sandaran kursi. Kaki kanan yang terluka diletakkan di atas bantalan empuk. Begitu mendengar istilah matematika yang sulit dan membingungkan ini, dia tidak bisa menahan rasa pusing. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tiba-tiba terlihat Chu Jiuchuan berdiri dari tempat duduknya. Melangkah mundur 2 langkah. Di atas lantai yang dilapisi bantalan empuk mengambil posisi awal tarian. Dalam tari klasik kalian ada gerakan yang disebut tangan awan. Tangan awan pada dasarnya adalah jalur gerakan di bidang datar. Setiap perubahan mengandung sudut azimut yang berbeda. Lengkungan yang digesek dari kanan ke kiri adalah fungsi sin dari 0 sampai pi.
Setiap perubahan berkorespondensi dengan kenaikan 30 derajat. Begitu ucapan itu selesai, Chu Jiuquan menirukan gerakan khas tangan awan dengan gerakan ringan memperagakannya kepada Chu Erya. Garis lengkung yang dilalui lengan, tepat bertepatan dengan jalur nilai fungsi pada gambar asli satuan. Tertawa melihat gerakan tangan awan Chu Jiuquan yang kaku dan canggung. Chu Erya benar-benar tertawa sampai membungkuk. Kakak bodoh yang sejak kecil tidak koordinasi anggota tubuhnya ini ternyata menari di hadapanku. Dan tujuan menarinya ternyata adalah untuk mengajariku matematika. Ini benar-benar seperti pisau kecil menarik bokong. Mata terbuka lebar. Tertawa apa? Chu Jiuquan melotot pada Chu Erya. Bukannya. Kamu yang memaksaku menari di depanmu. Gerakan tangan awan sama sekali tidak standar. Chu Erya mengeluh. Kamu kira aku di sini untuk memberimu pelajaran menari? Kita sedang belajar matematika. Aku melakukan ini hanya untuk membantumu lebih memahami fungsi trigonometri. Kenapa kamu peduli gerakanku standar atau tidak? Chu Jiuquan menegaskan. Chu Erya terdiam sejenak. Memang jika belajar ulang fungsi trigonometri dari sudut pandang gerakan tangan awan, dia entah kenapa merasa pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Karena yang tampil di hadapannya bukan lagi simbol angka yang membosankan dan monoton, tapi gerakan tari yang hidup dan nyata. Bagi dia, gerakan tari ini seperti keluarga terdekat yang sangat akrab dengan kalian. Tari klasik menekankan sebuah kekuatan 3 unsur. Datarnya bisa dihubungkan dengan periodisitas fungsi, sumber gaya bisa menjelaskan perubahan amplitudo. Lingkaran angka 8 tepat menggambarkan perbedaan fase. Chu Jiuquan melanjutkan sambil membicarakan isi tari klasik, sambil menjelaskan isi fungsi trigonometri kepada Chu Erya. Dia bahkan tidak pernah tahu bahwa tari klasik yang dia pelajari dan latih setiap hari, ternyata sangat terkait dengan matematika. Tanpa sadar Chu Jiuquan telah menyelesaikan penjelasan sederhana seluruh poin pengetahuan fungsi trigonometri. Dan Chu Erya mendengarnya dengan sangat antusias. Terutama ketika pria tua yang tidak koordinasi anggota tubuh ini memperagakan gerakan tari, seperti badut di sirkus. Membuatnya tertawa sampai perutnya sakit. Tidak tahu bagaimana dia bisa memikirkan cara seperti ini untuk mengajarkan matematika padanya. Ternyata pengajaran yang tadinya membosankan entah kenapa menjadi jauh lebih menarik. Jangan teriak lagi. Poin materi sudah selesai dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke praktik. Lihat soal ini. Chu Jiuquan tiba-tiba mengubah pembicaraannya. Menunjukkan sebuah soal pada pekerjaan matematika di depan Chu Erya. Diketahui fungsi kosinus dengan amplitudo 3 dan frekuensi 2. Tentukan persamaan setelah translasi fase pi, 6. Chu Erya menatap soal dengan tatapan kosong. Setiap kata di atas dia tahu. Namun kalau disatukan menjadi sebuah tulisan gaib yang benar-benar tidak dimengerti. Selanjutnya Chu Jiuquan mengambil sebuah matras yoga. Diletakkan di lantai. Kemudian berkata, menggunakan matras yoga sebagai sistem koordinat. Mengambil posisiku sebagai titik nol. Katakanlah aku adalah gelombang awal dalam soal ini. Dengan kedua lengannya terbuka, ia mengayunkannya horizontal membentuk amplitudo maksimum. Meniru ketinggian gelombang dengan amplitudo 3. Kemudian dia memutar tubuhnya 2 kali dalam 1 detik dengan ujung kaki sebagai poros. Mensimulasikan kecepatan sudut dengan frekuensi 2. Akhirnya dia berbaring telentang di atas matras yoga. Lengan terbuka lebar. Membentuk kurva kosinus standar. Amplitudo A sama dengan 3 frekuensi. F sama dengan 2 kecepatan sudut. Omega sama dengan 2. Px sama dengan 4pi. Oleh karena itu fungsi asli adalah Y sama dengan 3 cos 4 pix 1 sambil menari. Chu Jiuquan juga sekaligus menjelaskan soal untuk Chu Erya. Adegan ini membuat Chu Erya terheran-heran. Kakak ini ternyata bisa mereproduksi soal fungsi trigonometri dengan gerakan tari. Soal matematika ternyata bisa sesederhana ini. Saat aku mulai menggeser pi, 6. Harus menggeser posisi tubuh ke kanan, menyesuaikan persamaan dan menambahkan pergeseran fasa pi, 6. Jadi persamaan akhirnya adalah Y sama dengan 3 cos 4 pix pi, 6. Mengerti kan? Chu Jiuquan menggunakan tangan dan kakinya bersamaan. Geser tubuh ke kanan dari titik nol. Ditambah lagi mulut juga tidak berhenti sedetik pun. Benar-benar panik dan bingung. Mulut juga tergesa-gesa. Sepertinya mengerti sedikit. Di bawah cara mengajar unik Chu Jiuquan.
Chu Eria benar-benar merasa seolah-olah mengerti sebagian materinya dengan baik. Kalau begitu aku akan mengulanginya sekali lagi. Meskipun hanya mengerti sedikit, Chu Jiuquan juga tahu. Ini adalah kemajuan besarnya. Karena dari 0 sampai 1 adalah yang paling sulit. Dia juga dengan sabar menjelaskan soal ini kepada Chu Eria. Sudah menjelaskan beberapa kali. Sambil tidak lupa melakukan gerakan tari. Agar kesan diingatannya semakin mendalam. Aku mengerti. Akhirnya Chu Eria menunjukkan ekspresi paham. Tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar mengerti soal yang seperti kitab suci ini. Kalau kamu masih tidak mengerti, aku akan capek duluan. Chu Jiuquan menghela napas lega. Duduk dengan pantatnya di kursi. Terengah-engah. Sial, menari itu benar-benar melelahkan. Apalagi gerakan tari ini benar-benar sulit. Membuatnya merasa tubuhnya tak bisa dikendalikan secara langsung. Kakak, bagaimana kamu bisa terpikir untuk menggunakan metode ini untuk mengajar matematika? Chu Eria melihat Chu Jiuquan di depannya. Hanya merasa pelajaran matematika hari ini sangat menyenangkan dan menarik. Kalau guru matematika sebelumnya mengajar seperti ini, dia juga tidak akan sampai tidak mengerti sama sekali saat mendengar. Hei, tentu saja ini agak berat untuk diharapkan. Guru matematika itu cuma dapat gaji beberapa rupiah saja. Selain itu, di kelas ada banyak murid. Tidak mungkin hanya mengurus satu orang saja. Hanya orang bodoh sepertiku, yang bersedia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menemukan cara seperti ini mengajar dirinya sendiri. Kemarin aku juga menggunakan metode ini untuk bertransaksi satu dan memainkan drama adegan dengannya untuk membantunya menghafal puisi kuno. Hasilnya, dia langsung bisa menghafal puisi-puisi itu. Chu Jiuquan menjelaskan. Jadi hari ini aku baru mempertimbangkan menggunakan cara ini untuk mengajarmu. Menggabungkan tarian klasik yang kamu sukai dengan konten matematika. Agar lebih mudah untuk kamu memahami. Chu Eria baru paham. Tidak heran Yi tiba-tiba berubah sikap hari ini. Mulai giat menghafal puisi kuno. Ternyata kemarin malam ada kejadian seperti itu dengan kakak laki-laki. Kalau begitu bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang tarian klasik? Chu Eria melanjutkan bertanya. Padahal sebelumnya kakak laki-laki hanya orang awam di bidang tarian klasik. Tidak menyangka hari ini bisa mengucapkan banyak istilah profesional tarian klasik. Melakukan banyak gerakan terkait. Bukankah itu karena aku melihat tarianmu? Sejak kecil sampai besar. Hal-hal ini juga sedikit tahu. Chu Jiuquan mengangkat tangan. Kakak laki-laki yang aneh ini sejak kecil sampai sekarang masih diam-diam menonton video tarianmu. Pokoknya metode pengajaran ini cukup bagus. Aku sangat menyukainya. Kamu juga sudah bekerja keras. Wajah Chu Eria menunjukkan sedikit rasa lelah. Lalu menunduk. Tak berani menatap ke arah Chu Jiuquan. Tapi masih dengan tulus mengucapkan terima kasih kepadanya. Ini baru saja dimulai. Jangan kira mengerjakan satu soal sudah selesai. Masih banyak tipe soal berbeda yang belum dijelaskan. Chu Jiuquan juga sudah istirahat dengan cukup. Setelah meminum seteguk air, dia melanjutkan mengajar matematika kepada Chu Eria. Posturnya pun menjadi lebih tegak. Mendengarkan dengan seksama, sangat fokus dan serius. Chu Jiuquan tetap seperti sebelumnya. Ketika menjelaskan, tangannya bergerak-gerak semangat. Gerakan kikuknya sangat kontras dengan logika penjelasan yang rapi. Membuat Chu Eria tertawa sampai benar-benar kehabisan tenaga. Namun setiap poin penjelasan dan soal yang diberikan sangat membekas di ingatannya. Semakin banyak hal yang dipahaminya. Waktu berlalu 2 jam lebih dengan cepat. Chu Jiuquan baru mengumumkan bahwa bimbingan hari ini selesai. Melihat tumpukan soal matematika dan kertas coretan yang penuh, Chu Eria sendiri hampir tidak percaya. Tak tahan, dia mencubit Chu Jiuquan di sampingnya dengan keras. Kamu ngapain? Chu Jiuquan terasa sakit karena cubitan itu. Sakit gak? Menurutmu, kalau sakit berarti aku tidak bermimpi. Ternyata aku benar-benar mengerti begitu banyak soal matematika. Ternyata aku adalah jenius matematika. Wajah manis Chu Eria memperlihatkan senyum penuh kejutan. Jenius, kepalamu. Chu Jiuquan juga tak bisa berkata apa-apa dengan rasa percaya diri Chu Eria yang aneh. Dengan IQ segitu saja, sudah mengerti beberapa soal matematika. Berani menyebut diri jenius. Kalau begitu, aku harusnya sudah jadi dewa dong. Tapi apapun itu, bimbingan matematika Chu Eria tadi malam juga bisa dibilang berhasil. Tapi guru hanya membawa ke pintu, latihan tergantung pada diri sendiri. Jika ingin benar-benar meningkatkan nilai matematika, masih harus mengandalkan usaha dan pemahamannya sendiri.
Sebenarnya, tempat di mana Chu Jiuchuan bisa membantunya sangat sedikit. Aku akan kembali. Kamu istirahat lebih awal saja. Jangan lupa kata-kata guru kesehatan sekolah hari ini. Chu Jiuchuan seperti tadi malam kelelahan sampai sangat capek. Hanya ingin cepat-cepat mandi dan tidur pulas. Setelah bicara, dia pun bangkit berdiri. Bersiap meninggalkan kamar Chu Erya. Kakak, kamu juga istirahat lebih awal ya. Malam ini terima kasih ya. Saat Chu Jiuchuan membuka pintu. Saat akan keluar. Tiba-tiba suara Chu Erya yang sangat lembut dan manis terdengar di belakang. Bukan hanya malam ini, tapi juga segala sesuatu yang terjadi sepanjang hari ini. Dia ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Chu Jiuchuan. Seumur hidup, Chu Jiuchuan hampir tidak pernah mendengar adik perempuan yang tsundere berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Benar-benar hal yang langka. Tidak perlu terima kasih. Apakah kita saudara kandung? Chu Jiuchuan tersenyum sedikit. Tidak menoleh kembali. Langsung meninggalkan ibu saudara. Chu Erya mengamati sosok Chu Jiuchuan yang menjauh dari dirinya. Apakah di hatinya hanya sekedar hubungan saudara? Padahal ayah sudah bilang, mereka tidak memiliki hubungan darah. Hanya sebatas saudara. Bodoh Chu Erya tak bisa menahan bibir merahnya yang menggoda untuk mengerucut. Bergumam satu kalimat. Kui. Kak Yi bilang, dia adalah orang yang paling mengerti diriku. Namun perasaan sebenarnya yang aku miliki selama ini, dia sama sekali tidak tahu. Baru saja membuka pintu kamar Chu Erya dan berjalan keluar. Chu Jiuchuan langsung bertabrakan dengan sosok yang menata rambut kepang rumit, membuat yang terakhir terjatuh ke tanah. Sanjing, apa yang kamu lakukan di sini? Chu Jiuchuan benar-benar bingung. Kenapa adik ketiga ini bersembunyi di luar pintu kamar Chu Erya? Jangan-jangan sedang menyadap pembicaraan. Dia segera membantu mengangkatnya. Tidak melakukan apa-apa. Chu Sanjing baru bisa bangkit dengan bantuan Chu Jiuchuan. Tidak peduli dengan benjolan kecil di dahinya akibat terbentur. Namun berbalik tubuh ingin melarikan diri. Namun Chu Jiuchuan tidak membiarkan dia mudah meninggalkan tempat kejadian. Dengan satu tangan memegang lengan Sanjing. Kalau kamu tidak bicara dengan saya akan memberitahu Erya. Jujur akan meringankan hukuman. Melawan akan memperberatnya. Chu Jiuchuan berkata dengan ekspresi galak. Sikap marah Chu Erya bukan hanya untuk kakaknya saja. Hal yang sama juga berlaku untuk 4 saudari lainnya. Jadi, keempat saudari lainnya sebenarnya juga agak takut padanya. Tidak berani dengan mudah mengganggunya. Aku hanya mendengar suara aneh dari kalian. Makanya aku ingin melihat apa yang kalian lakukan saja. Chu Sanjing ternyata ketakutan. Menjelaskan. Biarkan aku lihat dulu belajar mandirimu malam ini. Tanpa sengaja mendengar gelak tawa dari sebelah. Benar-benar merasa aneh. Padahal kakak sedang mengajar Erya yang paling tidak suka matematika. Dia masih bisa tertawa terbahak-bahak. Chu Jiuchuan juga menggeleng sambil tersenyum. Ternyata hanya karena hal ini. Kami hanya sedang bimbingan belajar biasa saja. Besok malam giliranmu. Ngomong-ngomong. Ternyata Chu Jiuchuan berkata sambil masuk ke kamar Chu Sanjing lagi. Tunggu dulu. Chu Sanjing ingin menghentikan tapi sudah terlambat. Chu Jiuchuan sudah menemukan bahwa yang ditempatkannya di atas meja bukanlah buku pelajaran atau tugas, melainkan buku komik satu persatu. Ternyata benar seperti yang saya duga. Penjahat beserta barang bukti ditemukan. Pengintip dan penyadap. Mencuri melihat komik. 2 kejahatan dihukum bersamaan. Besok malam akan kubayar baik-baik. Chu Jiuchuan dengan santai mencubit pipi Chu Sanjing yang merah muda dan lembut. Setelah mengucapkan satu kalimat, dia segera pergi. Perbedaan terbesar antara adik ketiga dan adik kedua adalah ketika dia dibuli oleh sendiri. Dia tidak melawan. Jadi Chu Jiuchuan selalu tidak bisa menahan diri untuk iseng. Chu Sanjing yang berada di belakang diperlakukan seperti itu. Mendadak wajahnya mengembang perlahan layaknya ikan buntal kecil. Namun tidak ada cara untuk melawan Chu Jiuchuan. Hanya bisa memendam amarah sendiri. Hari baru dimulai. Hari ini hari Rabu, sebuah gunung besar. Tapi ada pepatah yang mengatakan, Rabu sudah datang, akhir pekan masih jauh. Setelah pelajaran terlambat kemarin, hari ini Chu Jiuchuan dan 5 saudara perempuan keluarga Chu semua datang lebih awal ke kelas 30 sekolah. Dalam kelas seni dan olahraga yang campur aduk ini, para siswa seni dan olahraga dari berbagai jurusan berkumpul masing-masing bersama kelompoknya. Dalam kelompok siswa pertunjukan, terlihat jelas dipimpin oleh Chu Yi. Dalam kelompok penari, dipimpin oleh Chu Erya.
Dalam kelompok atletik dan kelompok musik juga, masing-masing dipimpin oleh Chu Siji dan Chu Huying. Hanya dalam kelompok siswa seni rupa, Chu Sanjing tampak terpisah dari yang lain, dengan penampilan yang tidak cocok sama sekali. Di kelas juga hanya 4 saudara perempuan lainnya yang mau bermain bersama Chu Sanjing. Selain itu, dia sama sekali tidak punya teman. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Lagi pula dia juga tidak suka bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Hanya suka menyendiri, menikmati tenggelam dalam dunianya sendiri. Tidak lama lagi waktunya untuk pelajaran keahlian. Siswa seni dan olahraga dari berbagai jurusan menuju ke kelas yang berbeda. Para siswa seni rupa juga ada yang berkelompok 3-5 orang, atau berpasangan menuju ruang seni rupa. Chu Sanjing datang seorang diri sebagai yang terakhir ke ruang seni rupa. Dia juga duduk sendiri di pojok barisan paling belakang, dengan kebiasaan menempelkan buku sketsa di lututnya. Ujung pensil tanpa sadar menggoreskan garis-garis yang berantakan tapi sangat tajam di kertas. Kepang yang dirapikan dengan hati-hati terjatuh di bahunya. Berayun lembut mengikuti gerakan. Materi pelajaran hari ini. 2 orang dalam satu kelompok, saling membuat sketsa potret satu sama lain. Batas waktu 30 menit. Begitu pelajaran dimulai, guru seni rupa langsung mengumumkan materi pelajaran hari ini. Suara panggilan berulang-ulang terdengar dalam ruang seni rupa. Para siswa seni rupa dengan cepat menemukan pasangan mereka. Duduk berpasangan mulai menggerakkan pena mereka. Chu Sanjing masih duduk di tempatnya semula. Di sekitarnya kosong tanpa seorang pun. Juga tidak ada yang memanggil namanya. Dia melihat ujung pensilnya mencetak titik hitam kecil di atas kertas putih bersih. Tanpa diketahui, dia merasa napasnya menjadi sedikit cepat dan terdengar jelas di tengah keramaian. Mitsui tidak menemukan pasangan yang cocok, entah sejak kapan. Guru seni rupa sudah datang di dekat Chu Sanjing. Melihat kekesalan yang dia alami, Chu Sanjing diam tanpa berkata apa-apa, karena tidak ada orang yang cocok di kelas. Kamu bisa coba cari bantuan luar. Guru seni rupa berkata sambil tersenyum. Bantuan luar, 4 saudari lainnya sedang mengikuti pelajaran keahlian masing-masing. Tidak ada waktu luang. Yang terlintas di pikiran Chu Sanjing hanyalah kakaknya. Tapi sekarang seharusnya dia juga sedang mengikuti pelajaran, kan? Namun, Chu Sanjing entah kenapa tetap meninggalkan ruang seni rupa. Melangkah cepat dengan langkah kecil dan terburu-buru menuju kelas 3 SMA 1. Sementara itu, siswa kelas 1 sedang belajar sendiri. Bagi mereka yang pintar, guru sudah tidak berpengaruh banyak dalam mengajar. Yang lebih penting adalah belajar sendiri untuk mencari dan memperbaiki kekurangan. Adapun Chu Jiuchuan, saat ini masih mempersiapkan. Baiklah, maaf salah sangka. Benar dia adikku. Tapi juga memiliki masalah serius. Kecuali matematika yang lulus. Mata pelajaran lainnya juga tidak lulus. Kakak Chu, adikmu, tiba-tiba tampak seperti menemukan sesuatu. Diam-diam memanggil Chu Jiuchuan. Aku, Chu Jiuchuan, mengira Qin Fen memarahiku tanpa alasan. Tanpa sadar membalas dengan satu kalimat. Namun saat berbalik, barulah sadar melihat Chu Sanjing yang berdiri malu-malu di pintu belakang kelas. Chu Sanjing berdiri di pintu belakang kelas 1 SMA 3 saat. Ujung jari telunjuk tanpa sadar mencengkeram terusan seragam sekolah. Melihat ke dalam kelas melalui celah pintu. Suara gesekan pena siswa kelas 1 dengan seragam biru putih yang tekun menulis di meja. Seperti kawanan ulat sutra yang sedang menggerogoti daun murbe. Saat menyadari ada gerakan, sekilas pandang di kelas semuanya tertuju serentak. Chu Sanjing tiba-tiba merasa tenggorokannya seperti tersumbat kapas. Telinganya langsung merah membara. Lao Qin, tolong aku izin. Kalau guru menanyakan, katakan saja aku pergi menyelamatkan dunia. Chu Jiuchuan memberi perintah pada Qin Fen yang ada di samping. Baru kemudian berdiri dan meninggalkan tempat duduk. Qin Fen tak bisa menahan ekspresi jijik. Sialan, aktingnya terlalu kaku ya. Aku saja nggak berani mengatakannya. Chu Jiuchuan malah tersenyum. Yang akan ia selamatkan bukan dunia yang membosankan ini, melainkan dunia ajaib dan aneh dalam hati seorang gadis. Mitsui, ada apa? Chu Jiuchuan sudah datang ke depan Chu Sanjing dan mulai bertanya. Kebetulan ada angin lorong yang menyapu kepang gimbal yang dirawat si gadis setiap hari. Ingat dulu Ibu Lin Siang selalu membuatkan dia kepang gimbal yang sederhana dan cantik setiap hari. Kemudian Chu Sanjing juga mempertahankan kebiasaan ini. Setiap hari ia akan melihat ke cermin.
dan secara teliti mengepang satu persatu rambut indahnya. Kakak, di pelajaran seni kita harus mencari pasangan untuk saling menggambar potret. Chu Sanjing membuka bibir merah mudanya sedikit, dan berkata dengan suara pelan. Bukankah itu model manusia hidup, yang harus melepas pakaian itu? Chu Jiuchuan bertanya dengan kaget. Apakah pelajaran seni mereka benar-benar semenarik itu? Apakah semua orang di ruang seni itu saling menggambar tanpa pakaian? Pemandangannya sangat indah. Dia sangat ingin pergi ke Rock 1 LOCA. Kamu mau pergi kemana sih? Itu cuma sketsa cepat potret biasa saja. Chu Sanjing sedikit kesal menatap tajam ke arah Chu Jiuchuan. Menjelaskan. Ternyata begitu. Chu Jiuchuan baru sadar bahwa dirinya salah paham. Juga seorang siswa SMA. Seharusnya juga tidak akan menggambar hal seperti itu. Tapi Mitsui, kalian yang jurusan seni, apakah mempelajari pengamatan figur manusia seperti itu? Chu Jiuchuan masih penasaran dan bertanya. Tidak, Chu Sanjing menatap dengan mata yang bulat. Wajahnya memerah sedikit sambil menegaskan kenapa pikiran laki-laki selalu memikirkan hal-hal yang cabul seperti itu. Mereka biasanya belajar apa dalam pengamatan figur manusia? Model tubuh manusia. Itu semua berpakaian normal. Bagaimana? Semoga tidak. Aku takut kamu menjadi buruk. Chu Jiuchuan mengangguk puas dan berkata ayo pergi. Aku akan menjadi model tubuh manusia untukmu. Tapi kamu juga harus jadi model tubuh manusia untukku. Chu Sanjin terkejut sejenak. Aku juga mau. Tentu saja. Bukankah pelajaran seni kalian mengharuskan saling menjadi model satu sama lain? Dan saling melukis potret? Karena kamu ingin melukis aku. Aku tentu saja juga harus melukis kamu. Kata Chu Jiuchuan dengan penuh keyakinan. Chu Sanjing. Memang begitu logikanya. Tapi kakak, kamu bisa melukis? Jangan meremehkanku. Setidaknya waktu SD aku pernah dapat penghargaan bagus untuk poster tangan lukisan. Chu Jiuchuan dengan wajah penuh kepercayaan diri yang aneh berkata. Melukiskan hanya butuh tangan. Hahaha. Ternyata ekspresinya masih agak canggung. Chu Sanjing yang malu juga tak bisa menahan tawa pada kakaknya yang terlalu percaya diri dan tak tahu diri itu. Sudut bibirnya tertarik membentuk senyuman yang cerah dan menarik. Kalau dia ingin mempermalukan diri sendiri, biarkan saja dia melukis. Tapi jangan salahkan diri sendiri nanti. Nanti akan menertawakannya. Begitulah seharusnya. Nanti sering-seringlah tersenyum. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kakak selalu ada di sisimu. Kamu kapan saja boleh datang mencariku, tidak masalah. Chu Jiuchuan mengulurkan tangan dan mengelus kepala Chu Sanjing. Sambil tersenyum mengatakan hal yang sama. Di bawah sentuhan mengelus kepala, Chu Sanjing menundukkan kepalanya sedikit. Berbalik dan membawa tim bantuannya menuju ruang seni. Sepanjang jalan, Chu Jiuchuan juga tidak bertanya. Kenapa dia tidak bisa menemukan pasangan di kelas? Tentang kepribadian adik ketiganya ini. Dia sangat memahaminya. Penampilannya terlihat dingin dan jauh. Biasanya pendiam. Sebenarnya sangat introvert. Sosial takut, selain keempat saudara perempuan lainnya dan dirinya sendiri. Hampir tidak pernah berinisiatif berinteraksi dengan orang luar. Menurut Chu Jiuchuan, kepribadian seperti ini juga bukan kekurangan. Justru itu adalah keistimewaannya. Seperti ruang kosong yang sengaja disisakan dalam lukisan. Tampak kosong di permukaan. Namun sebenarnya hatinya penuh dengan gejolak. Jadi dia lebih suka membuatnya menjadi bunga plum tinta yang bebas dilukis di kertas putih bersih. Tidak perlu ikut arus. Tidak perlu memangkas cabang demi kehidupan duniawi. Yang penting dia bisa menjadi dirinya sendiri. Di dalam ruang seni, ketika Chu Sanjing membawa Chu Jiuchuan datang, waktu yang tersisa sekitar separuh dari waktu yang ditentukan. Waktu mendesak. Lukisan siswa seni lain sudah selesai setengahnya. Namun dia belum mulai menggambar. Harus berpose seperti apa? Penyendiri atau senyum Mona Lisa? Chu Jiuchuan duduk. Kemudian bertanya. Posisi duduk biasa saja sudah cukup. Chu Sanjing juga duduk di hadapan Chu Jiuchuan. Berhadapan dengannya dengan jarak yang sangat dekat. Dalam pandangan mata yang saling bertukar. Yurong memancarkan semburat merah yang indah. Sinar matahari dari pelukis menyinari di depan mereka melalui tirai kain. Di tubuh kakak laki-laki. Membuat ujung jarinya yang memegang pensil tidak bisa menahan getaran kecil. Apakah aku harus mempertahankan ekspresi ini? Chu Jiuchuan duduk dengan punggung lurus. Menunjukkan senyum terbuka lebar. Memperlihatkan 8 gigi dengan senyum standar. Seperti sedang mengambil foto identitas. Cukup bersikap alami saja. Kamu kelihatan konyol seperti itu.
Aku siap mulai sekarang. Chu Sanjing menggerutu pelan. Lalu mengambil pensil. Ketika pensil di tangannya menyentuh kertas gambar, seolah-olah tiba-tiba memiliki nyawa sendiri dan dengan bebas melukis di atas kertas. Dan aura seluruh dirinya pun diam-diam berubah. Seketika tenggelam dalam. Pertama melakukan penentuan komposisi sederhana. Menggunakan garis hijau lurus untuk menentukan puncak kepala Chu Jiuquan, posisi dagu dan bahu. Kemudian menandai 3 garis klasik. 1 garis vertikal hidung, garis mata, garis mulut serta titik rahang bawah. Selanjutnya menentukan kerangka proporsi keseluruhan. Dibagi menurut standar 3 bagian wajah dan 5 mata. Kemudian melakukan penentuan posisi klasik. Setelah menyelesaikan semua ini, barulah dia mulai secara resmi membentuk fitur wajah. Mulai dengan menggambar mata, lalu ke hidung dan bibir. Terakhir adalah telinga. Dan yang paling sulit adalah rambut. Perlu menunjukkan arah setiap helai rambut. Dan memperhatikan highlight, bayangan, serta ketajaman. Bisa dibilang profesional memang profesional. Chu Sanjing. Setiap langkah dalam membuat sketsa potret figur mengikuti langkah-langkah yang paling standar dan benar. Dengan teliti dan cermat. Sempurna tanpa celah. Adapun Chu Jiuquan di sini, dia juga meminjam pensil dan kertas cadangan dari Chu Sanjing, sambil mengamati dengan seksama wajah dan fitur gadis yang tampak dingin dan bersih, sambil mencoret-coret seadanya, melukis dengan bebas dan spontan. Kalau dikatakan dengan kata yang lebih blak-blakan, yaitu menggambar asal-asalan. Pertama gambar lingkaran besar, sebagai wajah Chu Sanjing, lalu gambar 2 lingkaran kecil, sebagai matanya. Tambahkan 2 garis di atas mata, sebagai alis. Di bawah mata tambahkan 1 titik sebagai hidung. Lalu gambar senyum yang cerah. Tambahkan 1 kepang panjang berwarna hitam. Terakhir tambahkan beberapa detail lagi agar sempurna. Baiklah. Waktunya sudah habis. Tanpa disadari batas waktu 30 menit sudah mencapai. Chu Sanjing dengan pelan menghembuskan napas berat. Hanya menggunakan setengah waktu. Dia sudah menyelesaikan lukisannya. Saya juga sudah selesai melukis. Chu Jiuquan juga bertepuk tangan sambil tertawa. Sangat puas dengan lukisan hasil jerih payahnya. Sekarang semua tukar lukisan. Biarkan pasanganmu memberikan penilaian. Guru seni berkata, ayo Sanjing kita tukar. Chu Jiuquan menyerahkan karya besarnya ke Chu Sanjing. Chu Sanjing dengan hati-hati menyerahkan lukisannya ke Chu Jiuquan. Pisu, melihat karya besar Chu Jiuquan untuk pertama kali, Chu Sanjing tak bisa menahan tawa. Tawanya tak berhenti sama sekali. Hanya bisa menutup mulut dengan keras. Menahannya dengan susah payah. Apa sebenarnya maksud kata-kata ini? Makhluk halus dan hantu. Bentuk wajah ini. Fitur wajah ini. Rambut ini, antara manusia dan hantu. Apakah aku jelek seperti ini? Namun, dia segera menemukan beberapa detail kecil yang tak terduga pada karya besar Chu Jiuquan. Seperti sebuah tahi lalat kecil di lehernya yang sulit terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama, dia menggambarnya. Juga ekspresi dan gerakan saat melukisnya juga direplikasi. Kepang Mahabayat yang rapi menggantung di dada, di kedua pipi, di sela-sela poni yang terurai. Tanpa disadari dia membuka mulut kecilnya, perlahan menggigit secuil ujung rambut. Ini adalah kebiasaan aneh yang telah dia kembangkan sejak kecil. Saat fokus melukis, dia tanpa sadar menggigit rambut. Saat melihat ini, telinga Chu Sanjing memerah setengah transparan di bawah cahaya. Daun pohon pagoda di luar jendela berdesir. Dia tiba-tiba merasa bahwa garis-garis miring dan bentuk kasar yang canggung pada lukisan Chu Jiuquan lebih indah dan berharga daripada lukisan Gongbi manapun. Meskipun kakaknya tidak mengerti tentang cahaya, bayangan, tekstur, komposisi ruang, dan istilah seni rumit lainnya. Yang tergambar dari kuasnya adalah diri yang paling nyata dan detail. Sebaliknya, lukisan ini hanya dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Terlalu terpaku pada bentuk standar dan berbagai poin penilaian. Malah sama sekali mengabaikan hal-hal yang paling nyata dan detail ini. Tidak heran itu keluarga Mitsui kita, ya. Lukisannya tidak beda dengan hasil foto kamera. Benar-benar seperti kamera manusia, ya. Di sisi lain, Chu Jiuquan melihat potret yang dilukis Chu Sanjing untuknya dengan rasa kagum yang tulus. Bagi dia yang awam dalam seni, menilai bagus atau tidaknya sebuah potret karikatur sangat sederhana dan langsung. Apakah mirip dengan Chu Sanjing atau tidak?
Bukan hanya berhasil memunculkan bentuk wajah dan fitur-fiturnya dengan sangat tepat di atas kertas, tetapi bahkan setiap helai rambut dan perubahan cahaya serta bayangannya tergambar dengan sangat sempurna. Hampir tidak berbeda dengan foto yang diambil kamera. Lukisan saya itu buruk hasilnya. Chu Sanjing tiba-tiba berkata. Buruk di mana? Bukankah ini bagus? Chu Jiuchuan bertanya dengan heran. Buruk ya memang buruk. Chu Sanjing juga tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Chu Jiuchuan. Kakak, tunggu setelah pulang sekolah. Aku akan melukis lagi satu lukisan untukmu. Oke. Chu Jiuchuan juga tidak tahu apa yang ada di kepala kecil Chu Sanjing. Tapi karena dia ingin melukis lagi satu lukisan, biarlah dia saja senang. Oh ya kakak, boleh tidak lukisanmu yang ini diberikan padaku? Chu Sanjing tiba-tiba bertanya. Wajah kecilnya penuh dengan harapan. Boleh sih boleh. Tapi kamu mau apa dengan lukisanku ini? Biasanya dipakai untuk menginjak-injak bermain saja. Chu Jiuchuan tertawa kecil tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya dia tahu kemampuan dirinya seberapa. Potret seseorang yang dia gambar ini. Kalau guru seni memberi nilai, mungkin akan marah dan langsung memberi nilai minus. Keterampilan melukisnya bahkan kalah dari siswa SD. Aku ingin mengoleksinya. Chu Sankin dengan hati-hati melipat karya besar Chu Jiuchuan. Lalu memasukkannya ke dalam saku seragam sekolahnya. Mengoleksi karya Chu Jiuchuan pun tak bisa mengikuti alur pikir San Mei ini. Apa lukisannya sendiri ada nilai koleksi? Sudahlah. Kalau dia suka mengoleksi, biarkan saja. Mungkin dia ingin mengambilnya nanti sebagai sejarah kelamnya sendiri. Setelah pelajaran seni selesai, Chu Jiuchuan kembali ke kelas 1. Sementara Chu Sanjing kembali ke kelas 10. Begitu kembali ke kelas, Chu Sanjing tidak sabar mengeluarkan selembar kertas baru, mulai menggambar ulang sosok kakaknya dalam ingatan. Saat itu dia benar-benar melupakan semua teori profesional dan teknik melukis. Hanya dengan imajinasinya sendiri, dia bebas melukis di atas kertas. Kuasa lukis, benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Keriuhan di kelas seolah-olah dimatikan suaranya. Di dunianya hanya tersisa kontur yang perlahan muncul di kertas gambar. Dia ingat dengan sangat jelas. Di sudut mata kanan kakaknya ada tahi lalat coklat muda. Di ujung alis kiri masih ada bekas luka samar. Keras seragam kakaknya di leher selalu tidak simetris. Dan seringkali sisi kiri terlipat lebih banyak daripada sisi kanan. Selain itu, saat kakak sedang fokus pada sesuatu, biasa mengerutkan alisnya erat-erat. Bibir tipis ditekannya rapat, menonjolkan garis rahang yang sangat jelas. Garis rahang yang tegas dan kuat. Berasal dari pengamatan sehari-hari terhadap detail dan keaslian kakaknya. Semua membuat goresan kuasnya menjadi sangat lancar. Goresan seperti naga dan ular. Tanpa disadari sudah selesai melukis sebuah potret baru. Berbeda dengan potret standar yang digambar dalam seni rupa. Potret ini sekilas tidak terlihat seperti Chu Jiuchuan. Takutnya jika orang luar mencoba mengenalinya, mereka sama sekali tidak akan bisa mengenali identitasnya. Hanya orang yang benar-benar mengenalnya. Orang yang memahami dia, yang bisa mengenali bahwa yang tergambar adalah potret standar dirinya yang sebelumnya. Hanya mirip saja. Sedangkan potret ini menampilkan keseluruhan sosok Chu Jiuchuan dengan 3/10 ketampanan dan kegarangan, 3/10 kelembutan dan kehalusan, 3/10 rasa tanggung jawab, serta 1/10 kelincahan dan humor yang hidup di atas kertas. Barulah potret ini layak disebut karya yang memuaskan Chu Sanjing. Kakak tiga, kamu sedang menggambar apa? Tiba-tiba suara penuh semangat Chu Siji meledak di telinga Chu Sanjing. Membuatnya terkejut seperti burung puyuh kecil. Jantungnya sampai terlewat satu ketukan. Dengan terburu-buru menutupi lukisan di mejanya dengan lengan. Tidak menggambar apa-apa. Brait kepang Chu Sanjing terurai beberapa helai. Menempel di pipi giok yang memerah berkali-kali. Aku lihat kamu bohong. Kamu jelas sedang diam-diam menggambar kakakan. Chu Siji menyebutkan rahasianya dengan satu kalimat. Ketiga saudari lain dari keluarga Chu tampak seperti radar yang menerima sinyal. Semua mendekat. Mitsui, mau tunjukkan kepada kami. Chu Yi, Chu Siji, Chu Wuying ditambah Chu Erya yang berjalan dengan tongkat. Semua berkumpul di sekitar Chu Mitsui. Membentuk sebuah tembok gadis yang rapat tak tembus pandang. Chu Mitsui hanya bisa mengangkat lengan dengan tak berdaya. Memungkinkan keempat saudari sekilas melihat lukisan yang baru saja ia buat. Benar-benar dilukis kakak, bagus sekali. Chu Yi juga langsung mengenalinya. Pujiannya sungguh kuat.
Kenapa aku merasa agak tidak seperti kakak yang brengsek itu? Apakah lukisan Mitsui itu secantik itu? Pasti ada sedikit sentuhan seni untuk memperindah. Chu Eria mengangkat alisnya. Saya rasa cukup mirip, terutama ekspresi abang yang seperti sembelit itu. Sungguh persis seperti biasanya. Chu Shiji mengomentari dengan sinis. Aba-aba. Chu Wuying sedang mengunyah makanan ringan dengan penuh mulut. Sangat setuju dengan kata-kata Chu Shiji. Mendengar penilaian dari 4 saudari, Chu Sanjing juga tak bisa menahan senyum. Sedikit tersenyum. Memang mungkin orang luar sulit mengenalinya. Ini yang digambar adalah abang. Tapi saudari-saudarinya bisa langsung mengenalinya. Oh iya, kakak 3. Kenapa kamu menggambar diam-diam? Abang Chu Eria menatap dengan pandangan menilai. Langsung menantang Chu Sanjing. Ini hanya tugas seni yang diberikan guru saja. Chu Sanjing buru-buru menjelaskan. Di kelas seni tadi, kakak datang menjadi model hidup untukku. Aku baru saja melukis potret dirinya. Tidak ada maksud lain. Model hidup itu yang tidak memakai pakaian ya? Chu Shiji agak terkejut. Bertanya dengan heran. Chu Sanjing. Kenapa Shiji sama seperti kakak? Mendengar kata model hidup, langsung terpikirkan hal itu. Waktu pulang sekolah. Saat senja meliputi pintu gerbang sekolah menengah pertama Jiangcheng nomor 1. Siluet Mendao sudah menunggu di bawah pohon ginggo yang tinggi itu. Chu Jiuchuan juga membawa tas selempang sendiri, berjalan perlahan ke pintu gerbang sekolah. Berkumpul dengan 5 adik perempuannya. Bersiap naik kendaraan pulang. Kakak menggambar. Tiba-tiba terlihat Chu Sanjing melangkah kecil mendekat. Kepang rambutnya diterpa angin malam, sehelai rambut terangkat. Menyapu perlahan daun telinga yang memerah. Chu Jiuchuan terdiam sejenak. Lalu melihat Chu Sanjing mengambil selembar kertas gambar yang dilipat rapi dari sela tasnya. Dan ujung jari yang menggenggam kertas itu. Entah sejak kapan sudah mengeluarkan keringat tipis. Baru Chu Jiuchuan teringat. Adik ketiganya itu pernah berkata, ingin melukis ulang sebuah potret diri. Dan saat dia melihat gambar di atas kertas itu, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Di kertas itu ada seorang remaja mengenakan seragam biru putih klasik, bersandar di ambang jendela. Sendi jarinya menempel di sudut bibir, sedang termenung. Menonjolkan garis rahang yang sangat tegas. Keras seragamnya tetap tidak simetris. Yang paling hidup adalah bekas luka tipis di tulang alis sisi kiri remaja itu. Yang sedikit terbuka mengikuti gerakan alisnya yang terangkat. Terlihat sangat jelas di antara bayangan dan cahaya yang bertebaran. Bahkan lengkungan halus akibat ekspresi wajahnya juga ditangkap dengan tepat oleh kuas. Ini benar-benar lukisan diriku. Chu Jiuchuan sendiri merasa sosok remaja di kertas itu sangat asing. Ternyata aku di matamu begitu tampan dan anggun. Sikap yang luar biasa. Dia sendiri bahkan tidak tahu. Ternyata dirinya saat berpikir menunjukkan ekspresi dan gerakan seperti itu. Tidak tahu keras seragam sekolahnya tidak simetris. Bahkan lupa bagaimana bekas luka tipis di tulang alis kirinya terjadi. Sepertinya sudah ada sejak kecil. Tidak menyangka Mitsui mengamati dengan sangat teliti sehari-hari. Siswa seni memang semuanya punya mata yang pandai menemukan keindahan. Pesona tampan yang keluar tanpa disadari. Semua dilihat olehnya, membuatku merasa bangga. Chu Sanjing memalingkan muka. Bibir kecilnya mendengus sedikit. Namun tak sengaja menampakkan senyuman cerah. Kakak bodoh ini. Mungkin dia sendiri tak sadar. Di dirinya ada pesona unik yang memikat. Lukisan ini juga harus aku simpan. Pasang bingkai dan gantung di kamarku. Chu Jiuchuan dengan hati-hati melipat kertas lukisan kembali seperti semula. Dengan serius dia mengumpulkannya. Baiklah. Mari pulang. Mobil Paman Liu sudah datang. Setelah makan, Chu Jiuchuan seperti biasa membiarkan 5 saudara perempuan keluarga Chu tetap di ruang tamu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan melakukan perbaikan satu persatu. Kemajuan matematika Eria sangat jelas. Tidak lagi hanya melihat beberapa karakter, menyelesaikan, saat dilihat sekilas. Saat memperbaiki pekerjaan rumah matematika Chu Eria, Chu Jiuchuan terkejut menemukan. Dia ternyata mengerjakan beberapa soal sendiri. Walaupun semua jawabannya salah. Tapi setidaknya dia mencoba mengerjakan sendiri. Walau jawabannya salah hitung. Tidak masalah. Sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya yang tidak bisa menulis satu karakter pun. Sudah jauh lebih baik. HMPH, jangan meremehkanku. Kalau aku serius, matematika kecil bukanlah hal yang sulit. Chu Eria berkata sambil memeluk dada dengan kedua tangan. Hari ini di sekolah saat pelajaran matematika,
Dia juga berubah dari biasanya. Mendengarkan dengan serius. Meskipun sebagian besar isi pelajaran itu masih membingungkannya. Namun ada beberapa hal yang dia mengerti. Hari ini mengerti sedikit. Besok mengerti sedikit. Lusa mengerti sedikit lagi. Pelan-pelan menyusun potongan-potongan itu. Akan bisa mengerti semakin banyak. Walaupun matematika menyiksanya berkali-kali. Mulai sekarang, dia juga harus memperlakukan matematika seperti cinta pertama. Bagus sekali. Itulah semangat yang harus dimiliki. Chu Jiu Chuan mengacungkan jempol pada Chu Erya. Tidak sia-sia aku menari tadi malam. Menari sampai pinggang dan punggung pegal. Dan malam ini giliran memberikan bimbingan 1 lawan 1 untuk Chu Sanjing. Chu Jiu Chuan memeriksa kembali pekerjaan rumah Chu Sanjing. Masalah utamanya masih terpusat pada bahasa Inggrisnya. Kosakata yang dimilikinya sangat sedikit. Paling banyak hanya kosakata setingkat bahasa Inggris SD. Namun itu adalah dasar pembelajaran bahasa Inggris. Bahkan tidak tahu beberapa kata. Tentu saja tidak mungkin meningkatkan nilai. Dan mengacu pada cara mengajar sebelumnya untuk Chu Yiyi dan Chu Erya. Chu Jiu Chuan juga merancang metode pembelajaran bahasa Inggris baru khusus untuknya. Kembali ke kamar untuk belajar sendiri saja. Selesai memeriksa pekerjaan rumah. Chu Jiu Chuan kemudian mengembalikan 5 anak domba masing-masing ke kandangnya sendiri. Setelah istirahat selama 10 menit, dia membawa rencana pelajaran yang sudah dipersiapkan menuju kamar Chu Sanjing. Ketika Chu Jiu Chuan diam-diam membuka pintu kamarnya, gadis yang dingin dan tenang sedang duduk rapi di depan meja belajar. Pergelangan tangannya yang ramping menggenggam pena di udara. Dengan mekanis menyalin kata-kata dari 3.500 kata wajib hafalan SMA di buku tugas bahasa Inggris. Mulai dari kata abandon yang diawali dengan huruf A. Menulis kata itu 10 kali. Di bawahnya juga ada arti dalam bahasa Mandarin. Meninggalkan, meninggalkan. Sudah menulis sebanyak itu. Apakah kamu sudah mengingatnya? Chu Jiu Chuan tiba-tiba berbicara. Mengejutkan Chu Sanjing yang sedang fokus menulis kata-kata. Tubuhnya langsung meringkuk ketakutan. Kakak, kapan kamu masuk? Chu Jiu Chuan meraih dan menutupi buku tugas Chu Sanjing. Kemudian bertanya, aku tanya kamu, apa arti abandon? Abandon, abandon. Chu Sanjing mengangkat pipi putihnya, mengingat selama beberapa saat, tapi tetap tidak ingat arti sebenarnya dari kata itu. Ini membuat pipinya merah malu. Jelas sudah menyalin berkali-kali, tapi pada akhirnya tetap tidak bisa mengingat. Ternyata memang aku terlalu bodoh ya. Mitsui seperti ini menghafal dengan cara mengulang saja pasti sulit untuk diingat. Hari ini aku akan mengajarkanmu satu metode baru menghafal kosakata. Chu Jiu Chuan perlahan duduk di samping Chu Sanjing. Kamu ambil dulu pensil dan kertas gambar. Chu Sanjing menghafal kosakata. Kenapa harus pensil dan kertas gambar? Wajah kecil Chu Sanjing terlihat bingung, tapi tetap mengikuti apa yang dikatakan kakaknya. Mengeluarkan sebuah pensil dan selembar kertas gambar, berikan ke aku. Chu Jiu Chuan mengambil kertas dan pensil dari tangannya. Sembari menggambar seekor anjing liar dengan telinga terkulai di atasnya. Di lehernya ada sebuah kalung. Di atasnya tertulis kata, benden. Arti, abandon, adalah meninggalkan begitu saja. Kamu bisa menggunakan bentuk komik yang lebih kamu kuasai untuk mengingatnya. Menghubungkan kata, abandon, dengan seekor anjing liar yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Namanya adalah benden. Ketika melihat perpaduan cerdas antara anjing liar di atas kertas gambar dan kosakata dalam daftar kata, mata Chu Sanjing pun tak bisa tidak menjadi cerah. Seolah-olah ada pintu dunia baru yang terbuka di depannya. Metode menghafal kata ini benar-benar sangat cocok untuknya. Sebenarnya dia bukan orang yang pelupa. Sebaliknya, dalam mata pelajaran seni yang kompleks dan berbagai karya seni terkenal di bidang seni, dia mengingat semuanya dengan sangat jelas. Tapi saat menghadapi kata-kata bahasa Inggris, dia merasa pusing. Pada dasarnya ini adalah konflik antara konsep abstrak dan konsep konkret. Dan sekarang kakaknya mengubah kata-kata abstrak menjadi komik konkret. Chu Sanjing merasa semua menjadi jelas seketika. Seketika dia mengingat seekor anjing liar bernama benden. Dan dari situ juga mengingat pelafalan dan arti kata abandon. Kita lanjut ke kata kedua, ability. Dalam bahasa Indonesia artinya kemampuan bakat. Apa gambaran komik yang bisa kamu asosiasikan dengan kata ini? Chu Jiu Chuan terus dengan sabar bertanya. Chu Sanjing tanpa sadar menggigit sehelai rambut poni. Berpikir. Setelah beberapa saat,
Tiba-tiba menggambar peri kecil yang memegang tongkat sihir di atas kertas. Tongkat memancarkan cahaya bintang. Di samping tertulis nama Inggrismu Abili. Tongkat sihir di tangan peri kecil melambangkan bakat khusus yang dimilikinya. Ni Yiming. Abili juga terkait dengan pelafalan Aability. Senja mulai menggelap. Lampu meja memancarkan cahaya hangat kekuningan di permukaan meja kayu solid. Dalam imajinasi liar gadis itu, satu persatu kata bahasa Inggris digambar menjadi karya oleh kuas halus di tangannya.